Halo everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Erik Kurniawan, channel Erik Kurniawan. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu ada dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan passive voice. Seperti itu. Nah, sebelum saya mulai, alangkah baiknya kalian yang nonton video ini tolong support channel saya dengan cara subscribe, comment, like, and share. Oke. Jika sudah, marilah kita mulai materinya. Oke, marilah kita mulai. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu mengenai passive voice of simple present tense. Apa sih passive voice of simple present tense itu? Jadi, gini. Pengertian simple present tense itu yaitu jadi simple bermakna ada suatu kejadian. Nah, kalau present artinya sekarang. Jadi intinya simple present tense adalah kalimat dengan pola bentuk kata kerja yang menyatakan kejadian yang berlangsung di masa sekarang. Seperti itu. Dapat dipahami? Nah, semoga Anda paham ya dengan penjelasan yang simple itu. Jadi kalau secara nama, rumus untuk tenses yang satu ini nggak terlalu rumit. Pasalnya kita sering menggunakan tenses ini dalam kehidupan sehari-hari untuk menyatakan fakta dan peristiwa yang bisa dilakukan. Seperti itu. Nah, jika Anda akan membuat kalimat seperti ini, Anda juga perlu tahu rumus-rumusnya. Nah, di sini ada rumusnya yaitu subject plus to be plus verb 3 plus object. Nah, ini ada contohnya. Contohnya seperti the food is eaten by mother. Nah, the food ini sebagai subjek, to be-nya is sebagai to be, eaten sebagai verb 3, by mother sebagai objek. Nah, seperti itu pembahasan passive voice of simple present tense secara singkatnya. Semoga dapat dengan baik dipahami. Yang selanjutnya, yang kedua nih, ada passive voice of simple past future tense. Apa sih simple past future tense itu? Nah, di sini ada pengertiannya. Jadi pengertian simple past future tense itu yaitu merupakan tenses atau perubahan bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menjelaskan aktivitas dan peristiwa di masa depan, tapi menggunakan perspektif di masa lampau. Tapi ternyata fungsinya nggak cuma itu loh. Jadi simple past future tense digunakan juga untuk membuat prediksi atau ramalan. Jadi mengira-ngira gitu. Atau menceritakan janji di masa depan saat kamu berada di masa lalu. Dan masih banyak lagi. Oh iya, ada beberapa fakta tentang simple past future tense yang harus kamu ketahui guys. Seperti ini. Salah satunya yaitu rumusnya. Oke. Nah, di sini ada rumus simple past future tense, yaitu subject plus will atau shall plus verb 1. Nah, ini ada contohnya juga. Yang mana I will treat you to watch a movie if I win the game. Nah, seperti itu. Nah, segitu mengenai pembahasan materi passive voice of simple past future tense. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya yang ketiga nih.
ketiga ya. Ingat-ingat, ini yang ketiga, yaitu ada passive voice of simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Jadi gini, di sini ada pengertiannya. Simple past tense itu adalah kalimat yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang terjadi di masa depan, dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi past tense past tense ini digunakan apabila kamu bercerita di masa sekarang tentang aktivitas di masa lalu. Cina. Di sini ada rumusnya. Itu seperti ini. Yang pertama, rumusnya di sini ada rumus dan contoh-contohnya. Nah, yang pertama nih, kalimat aktif. Untuk kalimat aktif. Yang pertama ada subjek plus verb 3 plus objek. Contohnya, I was a teacher. Seperti itu. Aku dulu seorang guru. Nah, itu berarti kan menceritakan kita yang dulu di masa yang sekarang. Seperti itu. Terus ada yang kedua itu kalimat pasifnya. Rumusnya subjek plus was atau were plus verb 3 plus by plus objek. Nah, contohnya I was not fat, yang artinya aku dulu tidak gemuk. Seperti itu. Lalu ada kalimat yang khusus interrogatif atau pertanyaan gitu. Nah, rumusnya was plus was atau were plus subjek plus verb 3 plus tanda tanya. Itu. Nah, contohnya was she so busy gitu. Yang artinya apakah dia dulu sangat sibuk? Seperti itu, teman-teman. Oke, itulah secara singkat penjelasan passive voice of simple past tense. Nah, semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, yang selanjutnya, ini yang ketiga. Mohon maaf, ini yang keempat ya. Ini pembahasan yang keempat mengenai passive voice of. Di sini ada passive voice of present perfect tense. Apa sih present perfect tense itu? Jadi di sini ada pengertiannya. Present perfect tense adalah suatu pola kalimat dengan perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu aksi atau peristiwa masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Jadi seperti itu dasarnya. Jadi gini, peristiwanya baru saja terjadi, tapi hasil atau akibat dari peristiwa tersebut masih bisa terlihat dan masih bisa dirasakan pada saat pembicaraan terjadi. Seperti itu. Selain itu, tenses ini biasanya digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau membahas tentang pengalaman atau perubahan yang berkaitan dengan suatu tempat. Seperti itu ya penjelasannya. Nah, di sini selanjutnya ada rumus. Rumusnya itu subjek plus to be, have atau has plus been plus verb 3 plus by plus objek. Nah, di sini ada contohnya. A cake has been made by her. Nah, seperti itu. A cake sebagai subjek, to be has sebagai to be, been itu been, made sebagai verb 3, by her sebagai objek. Ya, seperti itu mengenai pembahasan present perfect tense. Nah, semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, yang selanjutnya ini pembahasan yang kelima mengenai passive voice of simple future tense. Apa sih simple future tense itu?
Simple future tense merupakan tenses untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum mulai dan akan terjadi di masa yang akan datang. Kalimat pada simple future tense dapat ditandai dengan penggunaan kata will, shall, dan going to. Simple future tense juga digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau keinginan. Seperti itu kurang lebih penjelasannya. Nah, di sini ada rumusnya. Yang pertama. Jadi rumusnya itu adalah subject plus shall atau will plus be plus verb 3 plus by plus object plus keterangan waktu. Seperti itu. Nah, contohnya seperti gini. The project will be finished by us next month. Seperti itu. The project sebagai subjek, will sebagai to be, will be sebagai to be, finished sebagai verb 3, by us sebagai objek, next month sebagai keterangan waktu. Nah, seperti itu mengenai materi passive voice of simple future tense. Nah, yang selanjutnya ada pembahasan conditional sentence. Lagi nih. Jadi apa sih conditional sentence itu? Jadi gini. Secara sederhana, conditional sentence merupakan kalimat majemuk yang berisikan kondisi mengenai sebuah pengandaian, imajinasi, atau suatu kejadian yang belum terjadi. Dalam kalimat bahasa Inggris, kalimat pengandaian ini diawali dengan if sebagai penanda bahwa kondisinya yang belum terjadi. Seperti itu. Jadi bentuk conditional sentence ini adalah if clause plus main clause. Jadi kamu perhatikan. Jika kamu perhatikan ya, if clause merupakan bagian dari kalimat pengandaiannya, sedangkan main clause biasanya berisi konsekuensi atau akibat dari kondisi pengandaian sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, saya ada kutipan dari British Council if Council. Ya, jadi if sentence itu atau conditional sentence itu adalah ungkapan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan bahwa suatu situasi bergantung pada situasi yang lain. Situasi yang dimaksudkan bisa berupa situasi nyata maupun imajiner, di waktu lampau, sekarang, maupun masa depan. Kalimat ini juga biasa disebut sebagai pengandaian. Jadi, seseorang bisa menyebutkan situasi yang akan terjadi bila ada suatu hal yang menyebabkannya. Jadi, seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya conditional sentence ini memiliki pola dan ada contoh-contohnya gitu. Nah, pertama conditional sentence tipe 0. Ini yang pertama. Jadi penjelasannya gini. Tipe ini berbicara mengenai kebenaran umum, fakta maupun kejadian sehari-hari ya. Klausa if dan klausa utama sama-sama memakai present tense atau kata kerja bentuk pertama. Pada if, kata if bisa diganti dengan when karena mempunyai arti yang sama. Seperti itu, teman-teman. Jadi pola conditional sentence tipe 0 ini yang pertama if plus present tense atau if plus present tense ya, seperti itu. Jadi ada contohnya nih. Jadi seperti ini. If it rains, the road get wet. Jika hujan, jalanan menjadi basah. Seperti itu artinya. Nah, lalu yang kedua ada conditional sentence tipe 1. Tipe 1. Nah, conditional sentence ini berbeda dengan tipe 0.
Tipe ini dimaksudkan untuk berbicara tentang hal yang terjadi di masa depan. Situasi tersebut bisa saja terjadi namun bisa juga tidak. Penggunaan if dan when juga berbeda. Ketika menggunakan if, maka yang dimaksud adalah kemungkinan. Sedangkan when berarti membicarakan rencana yang mungkin terjadi. Seperti itu. Maka dari itu, tipe ini menggunakan simple future tense pada klausa utamanya. Seperti itu. Nah, adapun polanya yaitu if plus present tense sama future tense. Nah, di sini ada contohnya. Yaitu contohnya if Jan shall she will treat us. Yang artinya jika Jane menang, dia akan mentraktir kita. Seperti itu. Lalu ada conditional sentence tipe 2. Tipe 2 ini untuk mengungkapkan suatu yang tidak akan terjadi atau kemungkinan kecil terjadi saat ini maupun di masa depan ya. Tipe ini juga bisa digunakan untuk berandai-andai. Tenses yang digunakan pada klausa if adalah simple past tense, kecuali untuk penggunaan subjek yang pertama atau kedua. Menggunakan I, he, she, it. Tidak menggunakan kata kerja was atau were. Itu polanya. If, pola yang pertamanya if plus simple past atau will plus kata kerja bentuk pertama. Ya, pola yang keduanya with plus kata kerja bentuk kedua. Nah, seperti itu. Di sini ada contohnya. Nah, seperti if I were him, I would buy an expensive car. Yang artinya kalau aku jadi dia, aku akan membeli mobil yang mahal. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang keempat, conditional sentence tipe 3. Tipe terakhir ini dari conditional sentence ini digunakan untuk mengungkapkan suatu yang tidak pernah terjadi. Ya, tidak pernah terjadi atau hayalan lah di masa lampau gitu. Tenses yang digunakan pada if adalah past perfect tense ya. Past perfect tense yes. Jadi polanya if plus past perfect will have plus past participle. Ya, seperti itu. Nah, contohnya if I had known the school, I would have come on time. Yang artinya jika dulu aku tahu jadwalnya, aku akan datang tepat waktu. Seperti itu mengenai conditional sentence. Semoga dapat dipahami dengan baik. Nah, berakhir sudah pembahasan yang saya jelaskan dan materi-materinya. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat juga bagi kalian yang menonton video ini. Saya cukupkan sampai sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.